Bayangkan, dari 1.700 hektar hamparan sawah yang dulu menghijau di Kecamatan Buntulia dan Duhyadaa, kini hanya tersisa 20 hektar yang masih bisa ditanami. Jadi Sisanya, security toko, kuli bangunan, hingga berjualan es jeruk di pinggir jalan semua ia telan. Di kepalanya hanya ada satu janji, aku harus kuliah. Ya, dan Bapak dan Ibu, kita masih punya 5 penerima award. Dan sekedar informasi untuk semuanya, kalau Firsa akan tampil kurang lebih jam 2:30 dan akan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah ya. Bercanda tapi Bercanda ya. lah ya. Pak Soeharto bilang begini, maksud. Ya oke, kita lanjut. Maggie gimana? Kita akan langsung menyaksikan penerima Anugerah Sumo Foundation Award 2026 untuk Tokoh Desa keempat. di bumi Panua Kabupaten Pohuwato, Kemilau Emas rupanya menyimpan cerita kelam bagi mereka yang tangannya berlumur lumpur sawah. Di saat alat-alat berat raksasa terus menggerus perut bumi demi bongkahan emas, ada kehidupan lain yang perlahan mati. Sungai-sungai tercemar. Bendungan Taloduyunu yang dulu menjadi urat nadi ketahanan pangan daerah kita, kini sekarat tercekik oleh pekatnya sedimentasi lumpur tambang. Dampaknya begitu nyata dan menyayat hati. Tahun 2024 menjadi saksi bisu keputusasaan, 3 kali gagal tanam, 3 kali gagal panen. Bayangkan, dari 1.700 hektar hamparan sawah yang dulu menghijau di Kecamatan Buntulia dan Duhyadaa, kini hanya tersisa 20 hektar yang masih bisa ditanami. Sisanya terbengkalai menjadi lahan tidur yang retak dan gersang. Namun di tengah dominasi tambang yang seolah menelan segalanya, selalu ada jiwa-jiwa yang menolak untuk menyerah. Inilah Arlan Latif, seorang pahlawan pangan dari desa Buntulia Utara. Ketika banyak yang memilih pasrah pada keadaan, Arlan tetap melangkah turun ke sawah, membersihkan lumpur dengan kedua tangannya sendiri, menjaga asa di tengah krisis air yang mencekik. Sejak tahun 2016 kami pernah menyampaikan di setiap agenda, di setiap pertemuan, di setiap agenda besar, bahkan agenda besar, kami menyampaikan aspirasi kami petani yang ada di Pohuwato mengenai sedimentasi yang mana 10 tahun yang akan datang akan mengalami mati suri. Bagi Arlan, menyerah bukanlah pilihan. Ketika air permukaan tak lagi bisa diandalkan, ia mencari kehidupan dari bawah tanah. Ia membangun sumur-sumur suntik di berbagai titik kritis. Bahkan mesin pompa air atau Alkon miliknya rela ia pinjamkan secara cuma-cuma kepada para petani lain. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan, memastikan sawah-sawah di desanya tidak mati kehausan. Godaan untuk meninggalkan cangkul dan beralih memegang dulang emas datang silih berganti. Berkali-kali ia dibujuk kawan-kawannya untuk menjadi penambang. Namun, keyakinan Arlan tak pernah luntur. Ia justru berdiri di garis depan, merangkul kawan-kawannya yang telah pergi ke tambang, mengedukasi mereka untuk kembali pulang, kembali menghidupkan lahan-lahan yang tertidur. Tapi yang lainnya pun masih takut untuk melakukan penanaman karena memang kondisi saluran irigasi kami sudah terdampak oleh sedimentasi akibat pertambangan. Akan tetapi alhamdulillah masih ada beberapa petani yang berjuang walaupun hanya sebagian kecil untuk tetap bagaimana lahan-lahan sawahnya untuk berproduksi. Itu pun nanti kami coba ajak melalui secara personal kami datangi.
Bagi Arlan, ini bukan sekedar soal uang. Ini tentang masa depan. Tumbuh di benaknya sebuah pertanyaan yang menampar kita semua. Emas mungkin bisa mengubah seseorang menjadi kaya raya dalam semalam. Tapi, apakah emas bisa mengenyangkan perut anak cucu kita kelak? Di balik senyum tegarnya, ada harapan besar yang ia titipkan kepada pemerintah. Sebuah solusi nyata yang adil, agar para petani kecil tak lagi menjadi korban. Agar piring-piring di meja makan kita tak pernah kosong. Tokoh Desa keempat untuk penerima Anugerah Sumo Foundation Award 2026. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Aryan Latif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya bisa berdiri di sini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Suharso Monarfa, kepada Bapak anggota DPR RI, Bapak El Nino Mohi, kepada pemerintah daerah. Alhamdulillah sempat hadir pada hari ini yang insya Allah bisa melihat aspirasi kami, terutama saya secara pribadi, kami petani yang ada di Pohuwato. Jujur saya sudah 10 tahun mengaspirasikan ini sejak tahun 2016 dan terbukti hari ini sudah 3 tahun kami tidak bisa lagi menanam, tidak bisa lagi berproduksi, dan tidak bisa lagi mendukung swasembada pangan yang hari ini adalah program Bapak Presiden, program Bapak Menteri Pertanian, dan ternyata kami mohon maaf Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian, kami belum bisa mendukung program Bapak karena memang hari ini kenyataan di Pohuwato pemerintah daerah hanya berdiam, hanya duduk manis tanpa melihat kami yang ada di Kabupaten Pohuwato. Jujur, 4.000 petani dan buruh tani hari ini hilang pekerjaannya, Pak. 4.000 petani dan buruh tani hilang pekerjaannya, Pak. Yang hari ini entah mereka sudah berbagai cara untuk mencari rezekinya, entah ada yang pun menjadi buruh, ada pun yang menjadi pencari kelapa, dan kenyataan hari ini sungguh sangat ironis, Pak. Dan lagi kami sangat sesali di tengah-tengah hadirnya sawah kami yang tidak berproduksi, hadir pula percetakan sawah, Pak. Justru kami sangat sesali. Pemerintah lebih mementingkan percetakan sawah ketimbang menyelamatkan sawah kami yang hari ini sudah hampir 1 abad yang kami kelola secara turun-temurun. Tapi kenyataan hari ini, Pak, pemerintah daerah terutama pemerintah provinsi lebih mementingkan percetakan sawah ketimbang menyelamatkan sawah kami yang sudah ada. Melalui semua ini kami mengucapkan terima kasih. Terutama harapan saya kepada Bapak Suharso Monarfa, kepada Bapak El Nino Mohi bisa menyampaikan aspirasi saya bersama teman-teman petani yang ada di Kabupaten Pohuwato. Insya Allah bisa sampai kepada Bapak Presiden, bisa sampai kepada Bapak Menteri Pertanian. Terima kasih, demikian. Salam satu lumpur.
Iya, Maggie, kayaknya so mulai. Mulai apa, Yuda? Tadi itu. Apa? Tadi ada yang kasih sambutan, terima kasih Bapak wartawan yang biarpun menyeberang sungai, artinya bikin akan jembatan. Insya Allah. Mumpung ada Pak Gubernur Olo di sini. Oh, iya kan. Jembatan ya. Sekarang ini memang harus ada DP orang gop ditampak. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan kembali video profil untuk mahasiswa pejuang kedua untuk Anugerah Sumo Foundation Award 2026. Di ujung timur Sulawesi Tengah, tepatnya di desa Kombutokan, Banggai Kepulauan. Dari balik dinding papan yang mulai rapuh ini, sebuah mimpi besar sedang diukir. Inilah rumah Rida Yansa, anak pertama dari 2 bersaudara yang lahir dan tumbuh beriringan dengan kemiskinan. Ayahnya Rianto hanyalah petani penggarap kebun kelapa. Sedangkan ibunya, Mardia, membagi keringat antara dapur dan ladang. Bagi Rida, melihat peluh kedua orang tuanya bukanlah sekedar rutinitas. Itu adalah cambuk. Ia tahu ia harus pergi untuk bisa benar-benar pulang. Tahun 2016, di usia 18 tahun, langkah perantauan itu dimulai. Gorontalo menjadi saksi. Mimpinya berseragam polisi harus terkubur paksa oleh biaya. Tapi menyerah bukan pilihan. Jadi security toko, kuli bangunan, hingga berjualan es jeruk di pinggir jalan semua ia telan. Di kepalanya hanya ada satu janji, aku harus kuliah. Janji itu lunas. 2017, ia tembus Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pagi ia duduk di bangku kuliah, sore hingga malam ia banting tulang. Tidak ada uang kiriman dari kampung. Karena satu hal yang saya pegang, kalau mama bilang, papa bilang, ya kalau seandainya orang tua so bismillah, ya itu bismillah. 7 tahun berdarah-darah, 2023, gelar sarjana hukum itu akhirnya ia genggam. Namun S1 tak membuatnya berhenti. Ia langsung melanjutkan magister hukum di Universitas Ihsan Gorontalo. Biaya makin mencekik. Rida melawan dengan bekerja 3 peran sekaligus. Pagi kuliah, siang meliput berita sebagai kontributor televisi nasional, dan malamnya membelah jalanan Gorontalo sebagai driver ojek online. Lelah pasti. Tapi di kampung ada ayah, ibu, dan adik kecilnya yang menunggu. Tahun 2025, badai itu datang lagi. Biaya S2 yang terlampau besar memaksanya mengambil cuti 3 semester. Tak ada beasiswa. Pastinya saya sekarang sudah masuk di tahap proposal dan tesis. Untuk di proposal tesis ini, untuk pembiayaannya itu ada lebih. Sehingga itu yang sementara dikumpulkan. Sehingga saya lebih memutuskan untuk ya cuti dulu, supaya mau kumpul akan DP uang ini, karena ya cukup besar untuk bakas selesai itu. Sehingga kalau mau paksakan juga, ya agak susah sekali.
Langkahnya terhenti sejenak. Status mahasiswanya cuti, tapi semangatnya tidak pernah mati. Ia terus menabung, terus memupuk harapan. Karena Rida punya satu mimpi besar. Kelak, ia ingin memimpin tanah kelahirannya Banggai Kepulauan agar tak ada lagi anak petani yang harus memilih antara sesuap nasi atau bangku sekolah. Karena di balik setiap gelar ada air mata, dan di balik langkah Rida ada satu nama: keluarga. Mahasiswa Pejuang 2 untuk Anugerah Sumo Foundation Award 2026, Rida Yansa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anak kampung yang cukup jauh dari Sulawesi Tengah, dari pelosok, dari satu daerah kepulauan, tapi dengan jalan yang ada, diberi kesempatan oleh Sumo Foundation di tahun 2026 ini. Terima kasih banyak. Yang terhormat Bapak Suharso Monoarfa, yang kami hormati Gubernur Gorontalo Bapak Gus Danur Ismail, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Panitia Bapak Samsupana, serta hadirin semua yang saya sangat-sangat hormati. 2016 datang di Gorontalo dan sampai hari ini hanya satu, bertarung dengan nasib. Dan akan terus, semangat ini tidak akan pernah mau down. Intinya gas. Terima kasih banyak, terima kasih dan terima kasih. Dan untuk orang tua, keluarga di kampung, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman insan pers, terima kasih banyak. Beliau telah mengucapkan banyak terima kasih kepada terima kasih. Terima Itu kasih ucapan buat, Arif. terima kasih buat terima kasih. Luar biasa. Karena tanpa terima kasih Tidak akan ada terima kasih.